Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat alam semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses hendaknya. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik mengenai negara paling dingin di dunia dan sejarahnya, yaitu negara Mongolia. Mongolia, negara terkurung daratan di Asia Timur, terjepit di antara Cina Selatan dan Rusia Utara. Ini adalah negara berdaulat yang paling jarang penduduknya di dunia. Tanah subur hampir tidak ada di Mongolia, tetapi ada hamparan padang rumput, pegunungan, dan gurun yang sangat luas. Negara ini juga mengalami kondisi cuaca yang keras, namun orang Mongolia telah berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam Mongolia yang mentah. Jumlah pengunjung ke Mongolia dari luar negeri rendah, tetapi mereka yang berkunjung kembali dengan banyak kenangan yang menyenangkan. Landscape Mongolia, budaya, dan cara hidup mempesona mereka. Berikut ini adalah beberapa fakta paling menarik untuk dibahas dari negara Mongolia ini. Mongolia memiliki ibu kota terdingin di dunia. Ulaanbaatar adalah ibu kota Mongolia. Itu terletak di bagian utara tengah negara itu, pada 1.300 meter di atas permukaan laut, di sebuah lembah yang dibentuk oleh sungai Tul. Hampir setengah dari penduduk Mongolia tinggal di dalam dan di sekitar kota ini. Ini juga merupakan ibu kota terdingin di dunia. Suhu rata-rata tahunan Ulaanbaatar adalah sekitar minus 1,3 derajat Celcius. Musim panas di sini pendek dan hangat, sementara musim dingin sangat kering dan sangat dingin. Suhu di bulan Januari bisa turun hingga 36 hingga 40 derajat Celcius. Kerajaan Mongol yang kuat didirikan oleh Genghis Khan yang kejam berasal dari Mongolia. Genghis Khan mendirikan Kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Itu menjadi kerajaan bersebelahan terbesar di dunia setelah kematiannya. Dia menyatukan berbagai suku nomaden di Asia Timur Laut di bawah satu kerajaan dan kemudian menyerbu dan menaklukkan tanah tetangga. Segera hampir sebagian besar Eurasia berada di bawah kendali Kekaisaran Mongol. Kampanye perang yang dipimpin oleh Genghis Khan ini juga dikenal karena sifatnya yang brutal. Pembantaian ratusan hingga ribuan warga sipil tak berdosa mengikuti dimanapun tentara Mongol masuk. Dengan demikian, Genghis Khan sering dikenang sebagai salah satu penguasa paling brutal dan genocide di dunia. Pengembara masih tinggal di Mongolia di luar kota Ulaanbaatar di Mongolia. Ada bermil-mil padang rumput terbuka atau stepa Mongolia, sementara hampir setengah dari penduduk Mongolia tinggal di ibu kota dan beberapa desa tersebar di sekitarnya. Penduduk yang tersisa menjalani gaya hidup nomaden yang tidak jauh berbeda dari nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Pengembara Mongolia tinggal di tenda-tenda yang disebut yurts bersama keluarga dan ternak mereka. Mereka pindah untuk mencari padang rumput baru untuk ternak mereka atau untuk melindungi diri dari kondisi cuaca yang ekstrim. Mongolia terkenal karena budaya-budayanya yang identik dengan kuda. Kuda memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari orang Mongol. Kuda melambangkan budaya negara dan dikatakan bahwa orang Mongol tanpa kuda seperti burung tanpa sayap. Populasi kuda Mongolia melebihi populasi manusianya. Lebih dari 2 juta kuda ditemukan di sini. Kuda-kuda dilepaskan dan hidup di luar ruangan di mana mereka menemukan makanan mereka. Beberapa hewan dibunuh untuk diambil dagingnya. Namun penggunaan kuda yang paling penting adalah untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Pacuan kuda juga merupakan olahraga populer di Mongolia.
Mongolia memiliki gurun terbesar kedua di Asia. Gurun Gobi membentang di Mongolia Selatan ke bagian utara dan timur Laut Cina. Selama puncak kekaisaran Mongol, beberapa kota penting jalur sutra terletak di sepanjang Gobi. Curah hujan yang rendah di gurun ini adalah hasil dari efek bayangan hujan di mana dataran tinggi Tibet menghalangi angin pembawa hujan dari Samudra Hindia memasuki Gobi. Gurun ini membentang sekitar 1.295.000 km persegi. Sebagian besar Gobi berpasir, tetapi beberapa daerah memiliki batuan gundul yang terbuka. Agama di Mongolia secara tradisional didominasi oleh aliran Buddha Mongolia dan perdukungan Mongolia. Secara historis, melalui kekaisaran Mongol, bangsa Mongol terkenal pengaruh agama Kristen, Nestoria dan Katolik, serta agama Islam. Meskipun agama-agama ini tidak pernah mendominasi selama periode komunis di Republik Rakyat Mongolia tahun 1924 sampai 1992, semua agama ditindas. Namun dengan transisi ke Republik Parlementer pada tahun 1990-an, terjadi kebangkitan kembali agama secara umum. Menurut sensus nasional tahun 2020, 51,7% orang Mongolia mengidentifikasi diri sebagai penganut Buddha, 40,6% sebagai non-religius, 3,2% sebagai Muslim, terutama etnis Kazakhstan, 2,5% sebagai pengikut tradisi perdukungan Mongol, 1,3% sebagai Kristen, dan 0,7% sebagai pemeluk agama lain. Dinosaurus berkeliaran di Mongolia di jutaan tahun yang lalu. Taman Dinosaurus di Mongolia, Erenshor. Gurun Gobi di Mongolia dianggap sebagai reservoir fosil dinosaurus terbesar di dunia. Wilayah ini terkenal karena sejumlah besar fosil dinosaurus dari periode Kapur akhir yang mewakili fase terakhir evolusi dinosaurus. Penelitian telah mengungkapkan bahwa lingkungan gurun Gobi sangat berbeda dari apa yang ada sekarang. Ketika dinosaurus hidup, lebih dari 80 genera dinosaurus telah ditemukan di Gobi dan lebih dari 60 situs fosil dinosaurus dan vertebrata lainnya telah ditemukan di sini. Mongolia disebut juga sebagai tanah langit biru. Langit di Mongolia tetap tidak berawan selama lebih dari 2/3 tahun ini. Dengan demikian, langit biru terlihat di seluruh bentangan negara yang luas hampir setiap hari. Oleh karena itu, Mongolia sering disebut sebagai negeri langit biru. Unta Bactria, hewan berkuku genap, ditemukan di beberapa bagian Asia Tengah dan Timur. Dengan populasi terbesar spesies ini ditemukan di Mongolia. Unta ini terkenal karena 2 punuk di punggungnya. Ini memiliki toleransi yang tinggi untuk ketinggian tinggi, dingin dan kekeringan, dan digunakan untuk perjalanan di jalur sutra. Susu kuda fermentasi adalah minuman Mongolia yang populer. Orang Mongol suka minum airak yang merupakan produk susu fermentasi yang terbuat dari susu kuda. Airak adalah minuman nasional tradisional Mongolia. Orang-orang nomaden di negara itu sering menyambut tamu mereka dengan semangkuk airak. Seseorang harus meneguk minumannya karena menolaknya segera akan dianggap tidak sopan. Mongolia menyelenggarakan acara olahraga tahunan yang disebut Festival Nadam. Ini secara lokal dikenal sebagai 3 permainan pria. Ini adalah panahan, pacuan kuda, dan gulat Mongolia. Meskipun secara tradisional hanya pria yang berpartisipasi dalam permainan ini, saat ini wanita juga ikut serta dalam pacuan kuda dan memanah. Festival Nadam diadakan di seluruh negeri pada pertengahan musim panas. Demikianlah video kita tentang negara Mongolia kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat alam semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.